Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizar Fahlepi STMkom dengan NIDN 1021-109101. Saya merupakan seorang dosen di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen dalam penilaian PDD UKT PT. Pada video ini saya akan membawakan mata kuliah wajib yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pembelajaran di kelas disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Mata kuliah ini mempelajari tentang komponen-komponen jaringan komputer, topologi jaringan komputer, serta konfigurasi jaringan komputer. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan jaringan komputer terhadap pengetahuan tugas atau perannya. Dan kemudian yang terakhir adalah menguasai pengetahuan tentang jaringan komputer. Adapun topik pembahasan mata kuliah ini adalah pada minggu pertama, komponen sistem dan komponen konsep dasar jaringan komputer. Minggu kedua, pemanfaatan jaringan komputer baik bagi perusahaan maupun untuk umum, serta permasalahan yang mungkin timbul. Untuk minggu ketiga dan keempat, jenis-jenis dan topologi jaringan komputer seperti LAN, WAN, MAN, nirkabel, topologi mesh, topologi ring, topologi star, topologi bus, dan topologi tree. Untuk minggu 5 dan 6, komponen perangkat keras dan lunak pada jaringan termasuk jenis kabel, switch, NIC, router, sistem operasi jaringan, dan protokol. Minggu ke-7, pemanfaatan model referensi OSI dan TCP/IP. Setelah UAS akan mempelajari tentang IP address dan subnetting, dilanjutkan dengan instalasi jaringan komputer, baik cabling maupun koneksi peer-to-peer dan client server. Di akhir semester akan membahas tentang konsep internet, cara koneksi, penyedia layanan, jenis hubungan, perangkat yang dibutuhkan, layanan internet, serta konsep keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer. Terakhir juga akan memahami konsep tentang pertukaran data dan informasi kesehatan dalam jaringan. Aspek penilaian pada mata kuliah jaringan komputer ini meliputi beberapa komponen dengan bobot yang berbeda. Seperti untuk pada bagian absensi itu memiliki bobot 5%, mahasiswa mampu memenuhi kehadiran minimal 75% baik tatap muka maupun online. Kemudian sikap 10%, mahasiswa memiliki sikap yang baik dan sopan dalam perkuliahan. Kemudian tugas 25%, mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dan diserahkan tepat waktu. UTS memiliki bobot 25% dan juga UAS memiliki bobot 35%. Total nilai keseluruhan adalah 100%, penilaian akhir akan dikonversi ke dalam peringkat nilai. Metode pembelajaran untuk mata kuliah jaringan komputer ini adalah yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, dan yang keempat adalah metode penugasan. Berikut merupakan contoh suasana perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang jaringan komputer, yang mana hari ini kita akan mempelajari tentang pengkabelan dan arsitekturnya. Ya. Nah, jaringan komputer itu tidak hanya tentang perangkat lunaknya atau tentang IP address-nya saja, tapi ada yang namanya koneksi fisik. Nah, koneksi fisik ini sangat penting karena ini menjadi fondasi di mana seluruh komunikasi jaringan ini dibangun. Ya. Nah, kenapa pengkabelan itu dibutuhkan? Yang benar ya, pengkabelan yang benar itu dibutuhkan karena yang pertama performanya akan menjadi optimal. Yang kedua, keandalannya juga menjadi lebih tinggi.
Yang ketiga, kemudahan troubleshooting ya. Yang keempat, skalabilitas masa depannya. Nah, performa optimal ini disebabkan karena pengkabelan yang rapi itu akan meminimalkan kehilangan sinyal dan interferensi, memastikan kecepatan transfer data yang optimal. Jadi data yang ditransferkan melalui kabel yang rapi dan benar itu nanti akan lebih cepat proses transfer datanya. Kemudian keandalan tinggi ini, kabel yang terpasang dengan baik ini nanti akan lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan gangguan interferensi ya. Jadi kalau kita lihat nih di ruangan ini, kalau kabel-kabelnya kan tersimpan semua nih ya, nggak ada yang berserakan di luar gitu. Jadi itu nanti akan mengurangi resiko kerusakan fisik. Karena nantinya kalau misalnya di kabel jaringan kita ini ada kerusakan fisik, itu bisa mengganggu aliran data di dalam yang terjadi di dalam kabel tersebut. Kemudian kemudahan troubleshooting. Nah, jadi kalau misalnya sudah rapi seperti ini, ketika ada trouble, itu gampang nih mau mencari kabel mana sih nih yang rusak gitu. Jadi misalnya komputer yang ini rusak gitu kan, kita tinggal telusuri aja ini kabelnya ke arah mana. Kalau misalnya kabelnya semrawut gitu kan, kayak kabel-kabel headset kalau udah masuk ke dalam tas gitu kan semrawut tuh. Nah, itu nanti pusing kita untuk troubleshootnya kayak gimana. Kemudian skalabilitas masa depan. Ketika barangnya sudah rapi seperti ini, nanti ketika ada penambahan itu akan lebih mudah dilakukan. Karena kita nggak perlu lagi kalau misalnya dia berantakan, kita nanti bingung nih kabel internet utamanya yang mana. Ya kan? Sementara nih kabel banyak nih yang dicolok di hub. Tapi kita bingung nanti nih kabel internet utamanya yang mana gitu. Nah, ketika kabel internet utamanya yang rusak, ternyata kita bingung nanti memilih yang mana. Nah, ketika sudah sudah rapi, ketika ada penambahan, kita udah tahu kabel internet utamanya yang mana, kita tinggal amankan yang itu, nanti kita tambahkan hub-hub yang lain untuk dicolokkan ke hub itu untuk menambah komputer-komputer yang terkoneksi dengan internet. Kemudian ada beberapa jenis kabel nih. Yang pertama ada kabel twisted pair, kemudian ada kabel fiber optik, dan ada kabel koaksial. Ya, kabel twisted pair ini yang paling umum digunakan. Kabel LAN kalau kita bilang ya. Kabel LAN itu kabel twisted pair. Ya, dia ada dua jenis, ada yang UTP dan ada STP. Yang UTP itu dia nggak ada pelindungnya. Kalau STP itu dia ada pelindungnya, ada pelindung foilnya, aluminium foilnya. Jadi itu aja bedanya. Foil ini fungsinya untuk menjaga supaya mengurangi interferensi atau gangguan-gangguan jaringan. Ya, kalau UTP dia tidak ada pelindungnya, tapi bentuknya sama, kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada empat warna ya, 4 warna, satu warnanya itu ada 2 kabel. Kalau twisted pair. Kemudian ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini yang sekarang sudah banyak digunakan. Ya, ini dia punya kecepatan transfer data yang luar biasa kencang. Makanya ini lebih banyak digunakan sekarang karena memenuhi kebutuhan internet kita yang udah semakin kencang. Kemudian kabel koaksial. Kabel koaksial ini sebenarnya ini pakainya zaman dulu ya. Tapi kayaknya sekarang masih ada yang menggunakan, cuman udah jarang sekali. Ini kabel internet juga. Tapi kalau mungkin kalian pernah lihat kabel koaksial itu di antena TV. Kalau pernah lihat antena TV, kan yang dicolok ke belakang TV itu, kalau kita cabut ujungnya, nah bentuknya kayak begini. Kabel koaksial gitu gini. Nah, itu bisa dipakai juga untuk jadi kabel jaringan internet. Nah, alat penting untuk instalasi kabel, yang pertama yang pasti harus ada kabelnya. Ya kan? Kalau nggak ada kabelnya kita nggak bisa instalasi kabel. Kemudian ada RJ45. RJ45 ini konektor untuk kabel twisted pair. Ya. Nah, kemudian tang krimping. Tang krimping ini fungsinya banyak. Ya. Fungsi tang krimping ini banyak. Nih, ini barangnya. Ya. Ini untuk ngejepit RJ45 ya. Ngejepit RJ45 nya ketika nanti kabelnya sudah digabungkan dengan RJ45, dimasukkan ke sini, dijepit supaya koneksinya aman, secure, jadi nggak bakalan lepas RJ-nya. Kemudian di sini ada untuk motong juga, di bagian sini ada untuk motong kabelnya ya. Nah, di bagian sini nih yang ada lengkungan sedikit, ini untuk ngelupas kabel. Jadi kabelnya itu nanti kita kupas dulu bagian luarnya, baru nanti dikeluarkan yang 4 warna tadi, baru kita potong rapikan nanti pakai yang di sini. Tapi untuk ngupasnya yang di bagian sini. Ya, jadi di sini udah lumayan lengkap sebenarnya gitu. Ya.
Kemudian ada kabel tester. Kabel tester ini fungsinya untuk ngecek kabel kita itu udah fungsi apa belum. Kalau bisa dilihat di situ, dia ada 7 warna kalau nggak salah. 7 warna. Nanti kalau misalnya ada salah satu warna lampu yang nggak hidup, berarti sambungan kita di RJ itu ada yang salah. Ini untuk ngecek aja apakah kabel kita itu udah jalan apa belum. Ya. Kemudian kabel stripper ini kondisional aja. Kalau misalnya tang krimping kita nggak punya untuk ngelupas kulitnya tadi, bisa gunakan kabel stripper. Nah, kalau untuk standar urutan warna kabel UTP ada 2 tipe, ya. Ada T568B, ini yang paling umum digunakan. Kemudian ada T586A, ya. Kalau untuk T568B itu urutannya putih orange, kemudian orange, kemudian putih hijau, biru, ya. Kemudian putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya, jadi dia diselang-seling nih antara biru dan hijau. Biru dan hijau diselang-seling. Kemudian kalau yang T586A itu dibalik, ya, putih hijau-hijau, putih orange biru, ya, dibalik antara hijau dan birunya. Antara hijau dan orange. Kemudian putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Ya. Nah, untuk jenis kabel berdasarkan urutan warnanya tadi ini ada 2, ada kabel straight through dan ada kabel crossover, ya. Straight through ini dia urutan warna di kedua ujung kabelnya itu sama, ya, harus sama, biasanya menggunakan yang T568B. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya dari komputer ke hub. Nah, itu kan beda perangkat tuh, komputer, hub. Nah, itu menggunakan kabel straight through, ya. Kemudian kalau kabel crossover itu biasanya ujung satunya pakai T568B, yang ujung satu lagi dia pakai T568A. Ya, jadi ujungnya beda nih. Kalau crossover itu ujungnya beda, yang satu pakai A, yang satu pakai B. Ya, ini digunakan biasanya untuk menghubungkan perangkat yang sama, biar nanti perangkatnya nggak bingung gitu. Ini masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana gitu kan. Nah, jadi makanya dibedakan biasanya kalau perangkat yang sama. Jadi kalau dari komputer ini ke komputer yang ini mau dihubungkan langsung menggunakan kabelan, itu kabelnya harus kabel crossover. Kalau kita pakai kabel straight through untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama, itu nggak bakalan connect. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kebutuhan di dunia kerja, misalnya mau menghubungkan antar 2 komputer gitu, mau transfer data, nah, disediakan kabelan. Kita harus tahu dulu kabelannya ini konfigurasinya apakah menggunakan konfigurasi straight through atau menggunakan kabel crossover, ya, karena itu fungsinya beda-beda. Yang straight through tadi fungsinya untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, crossover itu fungsinya untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama jenisnya, ya. Nah, kemudian langkah instalasi kabel UTP ke konektor RJ. Yang pertama, potong dan kupas dulu kabelnya, kemudian pisahkan dan luruskan, kemudian susun urutan warnanya sesuai yang tadi T568A atau 568B, kemudian ratakan dulu ujung kabelnya. Diratakan, setelah rata nanti dipotong sedikit biar ujungnya makin rata, dipotong sedikit, baru masukkan ke RJ45, baru dikrimping, baru dites, ya. Nah, kalau begitu kita langsung cobakan aja untuk pembuatan kabelnya ini. Nah, jadi kabelnya ini tadi, ya, kabelnya ini tadi kita masukkan nih yang bagian melengkung sini, di bagian melengkung sini tadi, untuk ngelupas kulitnya. Kalau mau ngelupas kulitnya agak panjang aja sedikit, agak panjang, biar nanti kabelnya lebih panjang yang terbukanya. Jadi sehingga ketika nanti kita merapikan, kalau misalnya belum rapi masih bisa kita potong-potong terus. Karena nanti kalau terlalu pendek dia nggak masuk ke RJ45-nya. Ya, jadi nggak apa-apa nih dikupas agak panjang aja. Ini tinggal diputar aja, diputar, nanti dia terpotong nih. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, isi dalamnya itu seperti ini. Ada 4 kabel. Ada 4 kabel, ya. Nah, ada 4 kabel, ada putih biru, putih coklat,
ada putih oren dan putih hijau dan hijau ya. Yang ini nih, ini boleh nih dipotong aja biar tidak mengganggu. Jadi sisakan kabelnya ini saja. Nanti baru kita urutkan dia berdasarkan yang ini. Anggap kita mau buat T568B ya. Berarti ini kita buka dulu ya. Ini kita buka dulu. Ini dia dipelintir nih. Jadi ini kita buka dulu. Dibuka. Yang lain juga dibuka dulu. Juga dibuka dulu, ya. Nah ini baru kita luruskan ya, ini harus lurus nih. Baru kita urutkan warnanya. Pertama putih oren, kita cari putih oren. Mana putih oren? Ini putih oren. Berarti putih oren kita letakkan dia di paling sisi kiri ya. Kemudian putih oren, berarti oren di sebelahnya. Kita tarik yang oren ke sebelahnya ya. Jadi ini harus berurutan nih. Kemudian putih hijau, ini putih hijau kita tarik ke sini supaya lebih rapi. Nanti ini diginikan aja, dilewat-lewatkan aja di bagian sini ya. Nah putih hijau, kemudian biru, nah ini biru ya. Kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat. Nah ini kan sudah berurutan nih, tinggal kita rapikan aja. Kita rapikan, diluruskan, pokoknya sampai dia lurus ya. Birunya melenceng. Nah jangan sampai salah ya warnanya ya, karena nanti ketika salah kita mengurutkan warnanya dia nggak bakalan jalan nih nanti. Nah setelah sudah rapi, ini kita potong nih yang panjangnya ini, potong. Jadi potongnya itu secukupnya saja sesuai dengan panjang RJ45 nya ya. Ini kita potong. Udah dapat nih rapi begini, tinggal dimasukkan saja ke dalam RJ-nya ya. Dimasukkan. Ini di dalam RJ-nya ini kalau bisa dilihat dia sudah ada ruang-ruangnya nanti untuk memasukkan ini. Jadi sudah ada masing-masing ruangnya. Jadi ini tinggal dimasukkan, tekan ya, tekan ke dalam, sudah masuk, baru kita crimping. Ini dimasukkan ke dalam sini ya, masukkan ke dalam, baru ditekan sekuat tenaga. Hah? Nggak bakalan pecah, karena kan kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada pin-pinnya nih. Nah yang ditekan sama tang crimpingnya itu pin-pin di dalam ini aja. Dia nggak nekan plastik ininya, tapi pin di dalam ini aja supaya dia ngikat si kabelnya ini. Nah kalau kurang kuat nih begini, nah ya bisa gampang dia terbukanya. Jadi selain tang crimpingnya harus bagus, kita harus kuat juga nanti menekannya. Nih kalau dilihat di tang crimpingnya, ini yang menekan nih, yang menekan dia itu nih. Nah ini ya kan, jadi yang ditekannya cuman pinnya aja ya, bukan plastiknya ini, tapi pinnya aja. Ketika kita tekan begini, yang ditekan hanya pinnya saja supaya masuk ke dalam kabelnya ya. Ini tinggal dibuat ujungnya satu lagi, nanti tinggal dites pakai kabel tester ya. Kalau misalnya gagal, ya udah terpaksa harus kita buang, potong, buka lagi, pasang lagi RJ yang baru, karena RJ yang sudah kita crimping ini tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
Silakan. Misalnya kan itu kan ada urutannya. Ya. Kalau misalnya kabelnya itu terbalik atau salah itu Tidak bisa connect. nggak bisa connect. Ya, jadi kabelnya nanti nggak bisa connect. Misalnya kita buat straight through, kita mau hubungkan komputer ini ke hub internet gitu. Nanti ini komputernya nggak bakalan dapat internet kalau dia kebalik. Nah, yang bisa menyebutkan perbedaan antara kabel straight through dan kabel crossover, angkat tangannya. Yuk, siapa? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Kabel straight through. Kedua ujungnya biasanya menggunakan tipe yang sama. Biasanya tipe 568D. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Oke. Di komputer ke ya, kalau crossover Kalau kabel crossover, kedua ujungnya berbeda. Satu menggunakan tipe T568A, ujung satunya lagi menggunakan T568D. betul. Fungsinya Menghubungkan perangkat yang sama. mantap. Betul. Jadi ya, saya ingatkan lagi, straight through itu ujungnya beda, tapi dia ujungnya sama untuk menghubungkan perangkat beda. Crossover ujungnya beda, menghubungkan perangkat yang sama. Itu aja intinya. Kemudian karena tadi membahas T568, ada yang bisa menyebutkan urutan warna 568B yang paling umum? Ayo, silakan. Dari 568B itu yang pertama ada putih orange, yang kedua ada orange, yang ketiga ada putih hijau, yang keempat ada biru, yang kelima itu putih biru, yang keenam itu hijau, yang ketujuh itu putih coklat, yang kedelapan coklat. Yap, betul. Kalau T568A, silakan. Putih hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Oke, sip. Berarti udah apalah ya urutan-urutan warna. Nah, kalau gitu kita coba kan untuk membuat kabelnya tadi. Siapa kira-kira yang mau coba buat? Ya. Nah, diri sini. Nah, ini pegang dulu tang kerimpingnya, dikupas dulu kabelnya. Kupasnya, nah, bukan di sini. Nah, diputar, ya, dah, buka, nah, agak dipatahkan sedikit. Nah, baru ditarik. Nah, ini yang putih ini boleh dipotong aja. Digesek aja. Kemudian kabelnya dibuka. Nah, oke, ini kita luruskan dulu ke atas. Baru kita susun sesuai dengan urutan yang ini. Berarti kita coba yang T568B aja. Yang pertama putih oranye. Berarti putih oranye kita letakkan di paling kiri. Diletakkan begini. Nah, kemudian oranye berarti setelah putih oranye. Diginikan aja. Nah, kemudian putih hijau. Putih hijau mana putih hijau? Nah, putih hijaunya ambil, letakkan di setelah putih oranye. Putih hijaunya aja. Nah, yang hijaunya jauhkan dulu. Kemudian biru. Nah, biru didekatkan di sini. Oke, putih biru. Ini putih biru. Nah, diginikan dulu. Nah, baru hijau, putih coklat, baru coklat. Nah, ini kamu pegang begini, terus dirapikan, diratakan. Jangan sampai urutannya terbalik, terbuka lagi. Jadi di bagian ujung sini dipegang, di bagian ujung di sini tetap dipegang, yang di atas ini dirapikan. Ya, diluruskan. Kalau sudah,
Potong sedikit ujungnya. Potong sampai di sini. Lurus ya motongnya ya, terbalik. Nah, ya segitu. Oke, potong. Nah, oke, sudah. Baru kita masukkan ke dalam RJ. RJ-nya posisinya putih oranye di bagian sini ya. Berarti kita masukkannya ini cantolannya ini di bawah. Masukkan. Ya. Masukkan ke dalam. Nah, dorong sampai ujung. Udah sampai ke ujung tuh. Dilihat aja di samping sini bisa dilihat. Udah sampai ke ujung. Udah mentok. Sudah. Baru masukkan ke tang krimping. Tang krimpingnya, tengok posisi penjepitnya ini. Ini bagian ujung, bagian sini. Berarti masukkannya dari belakang sini. Silakan. Nah, baru dikrimping sampai habis. Ya. Oke, baru coba buka. Nah. Oke, coba saya lihat. Nah, ini sudah oke. Ya, jadi nanti ini tinggal silakan duduk lagi. Silakan duduk kembali. Jadi ini sudah oke. Nanti tinggal buat ujung satu lagi, baru nanti pakai LAN tester atau kabel tester untuk memastikan apakah kabel ini berfungsi atau tidak. Kalau tidak berfungsi, terpaksa kita potong, buatkan RJ yang baru, buatkan lagi konfigurasi yang baru. Jadi kalau mau lihat urutannya bisa kita lihat di sini. Misalnya kita salah urutan, kita lihat aja kan warnanya bening nih. Kita perhatikan lagi, ini urutan warnanya udah benar apa belum. Ya, oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan perkuliahannya sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.